Langit pagi di pinggiran kota Tangerang Timur masih diselimuti kabut tipis saat Andra turun dari angkot tua yang berdecit setiap kali berhenti. Jaket birunya sudah basah oleh embun, dan sepatu ketsnya belepotan lumpur sisa hujan semalam. Di hadapannya berdiri sebuah bangunan besar berwarna abu-abu pucat dengan tulisan mencolok di bagian depan. Saformit, pabrik pengemasan daging masa depan. Andra menatap papan nama itu dengan campuran harapan dan kegelisahan. Usianya baru 25 tahun, lulusan SMK yang sempat bekerja serabutan sebagai kurir, teknisi AC, hingga penjaga gudang. Tapi pekerjaan ini, katanya, bergaji tetap. Ada lembur yang dibayar. BPJS masuk. Dan yang paling penting, bisa membantu biaya pengobatan ibunya yang sejak sebulan lalu terbaring karena gagal ginjal. Ia menghela napas panjang lalu melangkah ke pos Satpam. Seorang pria berbadan gempal dengan wajah datar menyambutnya tanpa banyak basa-basi. Nama? Tanyanya sambil membalik-balik daftar. Andra Wibowo. Hari ini mulai kerja. Satpam itu mengangguk pelan. Langsung ke ruang briefing lantai 2. Pakai lift kanan. Andra mengangguk dan masuk ke gedung. Begitu melangkah melewati pintu sensor otomatis, ia langsung disambut udara dingin dan aroma antiseptik tajam. Dinding putih mengkilap, memantulkan cahaya neon yang terang menyilaukan. Interiornya tampak seperti rumah sakit modern daripada sebuah pabrik daging. Ia naik lift dan tiba di lantai 2. Ruang briefing penuh dengan para pekerja baru. Mereka semuanya mengenakan seragam putih dan topi hairnet yang membuat mereka tampak seperti teknisi laboratorium. Seorang wanita berpakaian rapi dengan name tag bertuliskan, Bu Nanda HRD, berdiri di depan papan digital. Selamat datang di keluarga besar Saformit. Kalian telah melewati proses seleksi yang ketat. Di sini, kami tidak hanya memproduksi daging, kami mengolah masa depan. Dengan teknologi enzimatik dan biopreservasi, produk kami tidak hanya rendah kolesterol, tapi juga memperlambat tanda-tanda penuaan. Katanya dengan suara lantang dan senyum profesional. Andra mengernyit. Biopreservasi? Biopreservasi? Katanya sih, ada bahan tambahan khusus dari protein alami. Rahasia perusahaan. Bu Nanda melanjutkan dengan pemaparan sistem kerja, SOP kebersihan, dan kode etik. Lalu, satu hal yang membuat Andra menangkap suasana aneh. Area yang diberi tanda merah memiliki akses terbatas dan hanya boleh dimasuki oleh manajemen. Siapapun yang masuk tanpa izin akan langsung dikenai sanksi pemecatan. Kalimat itu diucapkan dengan tenang, tapi intonasinya seperti peringatan keras. Setelah sesi selesai, mereka dibawa ke area produksi. Mereka harus melalui ruang steril yang dilengkapi dengan pancuran udara, dan disemprot cairan antibakteri. Di dalamnya, mesin-mesin besar berdengung lembut. Lengan robotik memotong, menimbang, dan membungkus daging dalam kemasan vakum yang rapi. Semua tampak sangat bersih. Bahkan terlalu bersih. Andra ditempatkan di unit pengemasan otomatis 3, bagian akhir dari jalur produksi. Tugasnya sederhana. Memindahkan kemasan daging yang sudah dibungkus ke freezer atau ke palet pengiriman. Setiap hari berjalan nyaris sama. Daging-daging dikirim dari unit pemotongan ke pemrosesan lanjutan, dicampur dengan bahan tambahan, lalu dipaketkan dengan label seperti Saformit Premium Lean, Saformit Omega Boost, dan produk terbaru mereka yang paling populer, Saformit Eternal Youth. Minggu pertama berjalan tanpa masalah. Rekan kerjanya ramah, atasannya cukup tegas tapi adil, dan makanan kantinnya lumayan enak. Bahkan, Andra sempat berpikir ini adalah sebuah keberuntungan besar dalam hidupnya. Namun, sesuatu mulai terasa aneh saat minggu kedua. Suatu sore, setelah shift sore hampir selesai, Andra diminta oleh atasannya, yaitu Pak Rifki, untuk membantu membawa satu peti logam besar ke ruang pendingin tambahan. Biasanya, bagian itu hanya bisa diakses oleh manajer produksi. Tapi kali ini, Pak Rifki terlihat agak tergesa. Awas ya, jangan buka petinya. Cuma dorong saja sampai dalam. Nanti ada yang akan mengambil.
Andra mengangguk, walau rasa penasaran mulai menggelitik. Peti itu berat dan tertutup rapat, dengan stiker peringatan, Handle with Care material eksklusif. Ia mendorongnya melewati lorong belakang yang nyaris gelap. Lampu neon berkedip-kedip. Di ujung lorong, pintu pendingin itu menjulang seperti mulut logam. Begitu pintu dibuka, semburan udara dingin menghantam wajahnya. Ia mendorong pelan dan masuk ke dalam. Di dalam, deretan peti serupa sudah tersusun rapi. Namun, satu hal mencuri perhatiannya. Di rak paling bawah, ada satu peti kecil yang terbuka sebagian. Dari celahnya, terlihat kantong plastik transparan berisi sesuatu seperti gumpalan merah muda keabu-abuan, sedikit berurat, dan lembab. Andra berhenti sejenak, napasnya memburu saat ia mencium aroma amis yang menusuk. Itu bukan daging biasa. Bisiknya pada diri sendiri. Sebelum ia sempat menyentuhnya, terdengar suara langkah kaki mendekat dengan cepat. Andra panik, ia langsung menarik kembali troli dan mendorongnya ke tempat yang telah ditunjuk. Ketika ia keluar dari ruang pendingin, seorang pria berkacamata hitam dan mengenakan jas lab menatapnya tajam. Bukan tempatmu di situ. Katanya singkat, lalu menutup pintu pendingin dengan suara klik pelan tapi mengancam. Andra mengangguk cepat dan berlalu, tapi rasa dingin di tengkuknya tidak hanya berasal dari suhu ruangan. Malam itu, ia kesulitan tidur di kamar kosnya yang sempit. Bayangan gumpalan merah muda itu menghantuinya. Apakah itu organ manusia? Tidak mungkin. Tapi kenapa harus ditaruh di ruang rahasia? Dan kenapa aroma amisnya berbeda? Ia mencoba menenangkan diri. Jangan mikir yang aneh-aneh. Mungkin cuma eksperimen bahan tambahan. Mungkin protein sintetis atau semacamnya. Namun, kata-kata Bu Nanda kembali terngiang, area yang diberi tanda merah, sanksi pemecatan. Atau lebih buruk, pagi harinya, saat Andra masuk kerja, ia melihat dua pekerja baru yang ikut pelatihan dengannya minggu lalu sudah tidak terlihat. Yang kemarin tuh? Si Joko sama Fikri? Bisiknya ke Reza, rekan sekerjanya. Reza mengangkat bahu. Katanya sih, mereka resign. Tapi aku curiga, karena yang satu sempat tanya-tanya soal kode produksi. Besoknya langsung gak nongol. Andra menatap Reza dalam-dalam. Ada ketakutan tak terucap di mata pria itu. Di sini, jangan banyak tanya, kalau pengen selamat. Kata Reza lirih. Andra mengangguk pelan. Tapi hatinya tahu, ia sudah melihat terlalu banyak. Dan mungkin, terlalu cepat. Hari itu, langit tampak mendung. Pabrik Saformit berdiri seperti raksasa abu-abu yang mengintai. Andra datang lebih pagi dari biasanya. Ia belum bisa melupakan apa yang ia lihat minggu lalu. Gumpalan aneh berwarna merah muda keabu-abuan, di dalam peti terbuka. Sejak malam itu, tidurnya tak pernah nyenyak. Di kantin, ia duduk sendirian sambil mengaduk kopi sachet yang sudah dingin. Suara mesin pengolah dari lantai bawah, seperti berdengung masuk ke kepala. Semua orang tampak biasa. Bercanda, tertawa, makan gorengan. Tapi Andra merasa dunia tempatnya berpijak sedang menyimpan sesuatu yang tak beres. Shift pagi baru berjalan 1 jam, ketika Pak Rifki muncul di area kerja Andra dengan wajah tegang. Andra, ikut saya. Ada tugas pengantaran bahan tambahan ke pendingin sektor 4. Sendirian, Pak? Andra berdiri cepat, menyembunyikan kegelisahannya. Ya. Saya ada meeting. Kamu cukup dorong 1 peti. Nama kamu sudah dicatat di akses digital. Jangan masuk terlalu jauh. Jantung Andra mulai berdetak cepat. Sektor 4 adalah bagian yang dilarang dimasuki sembarangan. Tapi hari ini, dia justru diberi akses. Ia mencoba mengatur napasnya saat mengenakan sarung tangan dan pelindung sepatu ekstra. Troli sudah disiapkan, dan di atasnya peti logam dengan label Enzim Bio A3 untuk Eternal Youth Handle with Extreme Care. Sepanjang lorong menuju sektor 4, suasana terasa lebih sunyi dari biasanya. Lampu neon berkedip pelan, dan dindingnya sedikit berembun. Sesekali,
Andra merasa seolah ada sesuatu bergerak cepat di pojok matanya. Tapi begitu menoleh, hanya ada bayangan. Sampai di pintu besar bertuliskan sektor 4 pendingin bioaktif, ia menempelkan kartu ID-nya dan pintu terbuka perlahan dengan bunyi desis pneumatik. Suhu di dalamnya langsung menusuk kulit, dan kabut es menari-nari di lantai. Ia mendorong pelan troli itu masuk ke dalam. Deretan rak logam berjajar rapat. Semuanya dipenuhi dengan peti stainless dan kantong-kantong vakum yang dilabeli kode. Ia mencari rak nomor E9 sesuai instruksi. Namun, saat melintasi lorong rak keempat, ia tiba-tiba menghentikan langkah. Salah satu kantong vakum di rak terbawah terlihat bergeser dari tempatnya. Label putih pada permukaannya bertuliskan SUBPL A0912. Batch HAN13PL. Tegel masuk. Redacted. Asal. Redacted. Dan isinya, Andra mendekat. Kantong itu penuh cairan kental. Di dalamnya, melayang gumpalan-gumpalan jaringan berurat seperti potongan plasenta. Bentuknya jelas bukan daging ayam atau sapi. Terlalu halus, terlalu manusiawi. Tangan Andra gemetar, aroma tajam menyeruak, bukan bau amis daging biasa, tapi lebih seperti darah haid basi bercampur formalin dan jamur. Ia ingin muntah. Dia berbalik cepat, bersiap untuk kabur. Tapi ketika ia berbalik, ia justru terpeleset karena lantai licin dan jatuh menabrak satu peti yang berada di samping. Brak! Sebuah kantong jatuh ke lantai dan pecah sedikit di sudutnya. Cairan kehijauan mengucur keluar. Di dalam kantong itu, terlihat tangan kecil. Ya, tangan. Seperti tangan bayi yang belum sempurna terbentuk, dengan jari-jari mini yang menggenggam sesuatu yang tak terlihat. Andra menjerit tertahan dan segera menjauh. Kakinya goyah. Terdengar suara langkah kaki mendekat dari arah pintu masuk. Cepat! Dengan sisa tenaganya, Andra mendorong troli menuju rak E9 dan meletakkan peti dengan kasar. Lalu ia memutar badan dan berlari keluar ruangan, napasnya memburu seperti sedang dikejar makhluk neraka. Pintu sektor 4 menutup di belakangnya dengan suara klik seperti peti mati. Di kamar mandi pabrik, Andra memuntahkan isi perutnya. Sisa nasi goreng dari sarapan bercampur lendir. Ia berkeringat dingin dan tubuhnya masih menggigil. Plasenta? Tangan bayi? Itu bukan eksperimen. Gumamnya lirih, nyaris menangis. Ia mencuci wajahnya, tapi rasa dingin di tengkuknya tak mau pergi. Andra tahu betul apa yang baru saja ia lihat. Pabrik ini menyimpan potongan tubuh manusia. Dan kemungkinan besar, potongan itu dikonsumsi oleh konsumen mereka. Termasuk produk andalan, Eternal Youth. Sepanjang hari, Andra tidak fokus bekerja. Tangannya gemetar saat menyusun kemasan. Beberapa kali ia hampir salah memberi label. Reza, rekan kerjanya, memperhatikan dari jauh. Saat jam istirahat, ia duduk di sebelah Andra dan berbisik. Kamu masuk ke sektor 4 pagi ini ya? Andra mendongak dengan kaget. Dari mana lo tahu? Wajah lo pucat kayak mayat. Gue pernah nganter ke situ juga, 2 bulan lalu. Setelah itu, gue mulai nyari kerja lain. Tapi belum dapat sampai sekarang. Andra menatap Reza dengan serius. Kita harus lapor. Katanya kemudian. Ke siapa? Manajemen? Mereka yang terlibat. Polisi? Gimana dengan bukti-buktinya? Kantong-kantong itu nggak akan ada di sana waktu lo bawa petugas ke sini. Andra terdiam sesaat. Semuanya benar. Tidak ada yang akan percaya tanpa bukti. Dan kalau mereka tahu dia melihat, bisa saja. Reza mencondongkan tubuh, suaranya makin pelan. Kamu tahu Mbak Nadia? Bagian quality control? Andra mengangguk. 3 minggu lalu, dia iseng ngambil foto isi peti di sektor 4. Mau lapor ke media. Besoknya, katanya resign. Tapi gue yakin. Reza tidak melanjutkan. Andra memejamkan mata, ketakutan menjalar di hatinya seperti jamur di dinding lembab. Tapi lebih dari itu, ada kemarahan. Mereka menggunakan organ manusia, plasenta, mungkin janin,
dan dijual sebagai makanan kesehatan? Malamnya, Andra kembali ke kos dengan kepala penuh pertanyaan. Siapa yang menyuplai plasenta itu? Apa semua produk Eternal Youth mengandung bahan yang sama? Siapa yang pertama kali memakannya? Dan yang paling penting, berapa banyak orang yang sudah mengkonsumsinya? Tanpa tahu mereka telah memakan organ manusia? Andra tahu ia harus mengambil keputusan. Tapi belum sekarang. Ia masih butuh pekerjaan ini. Ibunya butuh pengobatan. Tidak bisa sembarangan keluar. Tapi satu hal yang pasti, ia tak akan pernah memandang kemasan Saformit dengan cara yang sama lagi. Clara Wijaya adalah nama yang akrab di kalangan sosialita Jakarta. Usianya sudah 42 tahun, tapi wajahnya masih tampak seperti wanita 30-an. Istri dari Wakil Bupati Cilacap itu dikenal karena gaya hidup mewah dan obsesi pada anti-aging. Ia rajin datang ke klinik kecantikan termahal, menjalani infus vitamin, terapi ozon, hingga suntik sel punca dari Eropa. Semua demi satu hal, awet muda. Namun, sejak produk Saformit Premium Prime Eternal Youth Series diluncurkan 3 bulan yang lalu, Clara beralih sepenuhnya ke daging beku berkode platinum itu. Ia bahkan memamerkannya di media sosial, mengunggah foto steak tanpa minyak dengan caption, "Makan daging, tapi tetap glowing no cholesterol no aging Saformit Life." Tak ada yang menyangka, beberapa potong daging itu akan menjadi penyebab kematiannya. Senin pagi, 6 hari lalu, Clara terbangun dengan sensasi gatal di tengkuknya. Ia mengira itu adalah alergi biasa. Tapi saat bercermin, ia terkejut melihat kulit lehernya tampak merah, membengkak, dan berurat kehijauan di bawah permukaan kulitnya. Rabu malam, Clara duduk di ranjang dengan tubuh berselimut-selimut wol tipis. Keringat membasahi seluruh wajahnya, dan kulit di pipi kanannya terlihat mengelupas. Ia menggaruk-garuk lehernya, dan terlihat serpihan kulit rontok seperti sisik ikan. Setelah 2 menit, ia menjerit, panik, dan membuka bajunya. Seluruh bagian perut dan dada Clara dipenuhi dengan koreng hitam yang merekah seperti luka bakar stadium lanjut. Dari sela-selanya keluar cairan kekuningan yang kental seperti nanah basi. Liana masuk dengan panik button dan langsung muntah melihat kondisi Clara. Bu, kulit ibu, astaga, ini bukan alergi biasa. Dari kepala hingga lutut, kulitnya terkelupas. Cairan tubuh menggenang di bawah tempat tidur ICU. Bau busuk begitu menusuk, membuat 3 perawat muntah-muntah dan harus dilarikan ke IGD karena sesak napas. Yang membuat kasus ini janggal, adalah cara keluarganya menanggapi. Tidak ada otopsi. Tidak ada laporan resmi. Jenazah langsung dikremasi malam itu juga, tanpa publikasi. Wakil Bupati bahkan menyewa pengacara untuk memastikan tidak satupun staf rumah sakit memberikan pernyataan ke media. Namun dunia digital tidak bisa diam. 2 hari kemudian, potongan rekaman CCTV dari rumah Clara bocor dan menyebar di forum-forum gelap, lalu ke media sosial. Komentar netizen penuh spekulasi. Dia makan apa sih? Daging dari neraka. Kayak kena kutukan. Serius? Gue lihat label makanannya, itu tuh. Saformit. Hashtag koreng mewah, Saformit skandal, dan Clara Wijaya menduduki trending topik Twitter selama 14 jam. Pihak Saformit langsung mengeluarkan pernyataan pers. Kami sangat berduka atas wafatnya Ibu Clara Wijaya. Namun kami pastikan, tidak ada bukti ilmiah yang menghubungkan kematian beliau dengan produk kami. Saformit terus mematuhi standar internasional dan mendapat sertifikasi dari BPOM dan FDA. Namun semua itu tidak menenangkan rasa curiga masyarakat. Andra membaca berita itu malam-malam di kosnya. Tangannya gemetar. Ia melihat ulang potongan rekaman yang bocor. Ia mengenali kemasan daging yang dibuka oleh Clara. Itu jenis yang hanya diproduksi dari sektor khusus, tempat ia mengantar bahan minggu lalu. Ia kini makin yakin, bukan hanya plasenta, ada sesuatu yang dimasukkan ke dalam daging-daging itu. Sesuatu yang seharusnya tidak dikonsumsi oleh manusia. Mungkin plasenta. Mungkin jaringan manusia lain. Tapi satu hal yang pasti. Produk itu membuat tubuh manusia menolak dirinya sendiri.
Tubuh Clara seperti mengenali bahwa dirinya telah tercemar sesuatu yang berasal dari tubuh manusia lain, dan mencoba menghancurkan dirinya sendiri dalam proses penolakan itu. Malam itu, Andra mendapat panggilan telepon tak dikenal. Andra Setiawan. Berhenti mencampuri urusan Savormid. Atau ibumu akan dapat kiriman yang tidak bisa dia kunyah. Halo? Siapa ini? Klik. Telepon ditutup. Andra terduduk diam. Teror itu baru saja dimulai. Hujan deras mengguyur atap pabrik malam itu. Suaranya bergema di lorong-lorong logam tempat Andra berdiri diam, bersembunyi di balik rak palet kosong. Jarum jam menunjukkan pukul 00.48. Satu-satunya alasan Andra masih berada di area produksi adalah satu hal, kecurigaan. Ia tak bisa tidur sejak membaca dokumen investigasi online tentang kematian Clara Wijaya. Ia mencocokkan label daging yang dimakan korban dengan salah satu kode misterius yang ia lihat di ruang pendingin beberapa hari lalu. SMBX 2099H. Dan malam ini, Andra bertekad mencari tahu asal-usulnya. Ruang kepala produksi berada di lantai 2, di atas ruang pengepakan. Namanya Pak Lugas, pria tua berwajah kaku yang selalu mengenakan jas putih dan sarung tangan lateks, meski tak pernah turun langsung ke lantai produksi. Andra tahu, kunci ruangan itu biasanya digantung di ruang staf logistik selama malam hari. Ia mencurinya diam-diam usai makan malam. Dengan jantung berdegup kencang, Andra memutar anak kunci. Klik. Pintu terbuka. Ruangan gelap dan berbau antiseptik kuat. Ia masuk, menyalakan satu lampu meja. Di depan meja komputer Pak Lugas, ada setumpuk berkas, buku catatan, dan sebuah laptop dalam kondisi slap. Andra menarik napas dalam-dalam, lalu membuka laptop itu. Tidak terkunci. Folder di desktop penuh dengan nama-nama teknis. Subbiok 1, formulasi nutrisi alternatif, sektor XSMP, dan satu folder menarik perhatian. Pemasok biologis kontrak 2024. Andra membuka folder itu. Terdapat 5 file PDF. Ia klik yang pertama. Pembelian biomaterial, kuartal 1. Isi dokumen itu membuat darahnya nyaris berhenti mengalir. Pemasok, Rumah Sakit X bagian obstetri. Kontrak nomor, tagar 88-RSX-PKM-2024. Spesifikasi bahan. Plasenta wanita sehat, hasil persalinan spontan, tanpa komplikasi, grade A. Plasenta wanita dengan operasi sesar, grade B. Darah tali pusat disterilisasi. Fragmen jaringan uterus, pada kondisi tertentu. Jumlah kuota per bulan, 25-35 unit plasenta per bulan, 10-20 liter darah tali pusar, 15 kg jaringan pendukung. Metode pengiriman, vakum steril suhu minus 20 derajat Celcius. Tujuan, sektor formulasi eksperimental Savormid, gudang D3, kode, SMBX 2099H. Andra nyaris muntah, ia menggulir ke bawah. Ada tanda tangan digital dari Direktur RSX dan Kepala Produksi Savormid. Kontrak itu disahkan oleh seorang notaris swasta di Jakarta Selatan. Di bawahnya, tertera catatan kecil. Untuk penggunaan internal riset pangan, komponen biologis manusia akan dicampur dalam proporsi kurang dari 2% sebagai katalis enzimatik peningkat regenerasi sel, rahasia paten Savormid. Matanya Andra membelalak ketika membaca dokumen tersebut. Mereka mencampur plasenta manusia ke dalam daging. Bukan hanya sebagai tambahan rasa, tapi sebagai katalis anti-aging. Andra terduduk di kursi seketika kepalanya pusing. Kengerian menjalar perlahan, bukan hanya karena rasa jijik, tapi karena ini nyata. Label-label di produk daging yang selama ini ia bantu kemas ternyata mengandung potongan tubuh manusia, dengan status resmi, terkontrak, dan didistribusikan ke ribuan konsumen. Ia membuka file kedua. Laporan efek samping terselubung. Isinya mencatat. Subjek mengeluh migrain parah setelah konsumsi produk Prime. Kasus dermatitis akut di 3 wilayah, tidak ditindaklanjuti karena tidak fatal. 1 kematian dilaporkan, kode, CW42. Diklasifikasikan sebagai insiden PRK, pelepasan reaksi kulit, tidak dilanjutkan. CW42. Apakah Clara Wijaya? Kode itu terlalu kebetulan. Andra mencoba mencari file video atau foto. Tapi tidak ada.
Hanya dokumen dan catatan internal. Namun di folder, sektor XSMP, ia menemukan satu dokumen Word pendek. Catatan pribadi, kepala riset. Efek plasenta manusia terhadap tubuh dewasa sangat bervariasi. Kandungan hormon dan protein regeneratif memicu reaksi autoimun pada konsumen dengan alergi tertentu. Namun efek anti-aging tetap signifikan pada mayoritas uji coba. Clara Wijaya adalah outlier. Efek fatalnya tidak bisa dihindari. Andra menutup file itu cepat-cepat sehingga tangannya gemetar. Mereka tahu bahwa ini bisa membunuh orang, dan mereka terus produksi. Ia berdiri, hendak menyalakan ponselnya untuk memotret layar. Tapi saat ia mengangkat kamera, ada suara langkah. Seseorang membuka pintu utama ruang lantai 2. Andra panik, cepat-cepat mematikan laptop dan menyelinap ke bawah meja. Ia mencabut USB kecil dari sisi laptop. Semoga saja cukup untuk menyimpan file yang tadi terbuka. Langkah kaki berhenti tepat di depan pintu. Andra menahan napas dan jantung berdegup dengan cepatnya. Pintu terbuka pelan. Sinar senter menyapu ruangan. Seseorang masuk, memeriksa sekeliling. Nafasnya terdengar berat, bukan pernapasan buru-buru, tapi seperti orang yang sedang menikmati rasa kuasa. Siapapun yang ada di sini, keluar sekarang atau saya panggil security. Suaranya berat. Bukan suara Pak Lugas. Andra mengenal suara itu. Kepala SDM, Pak Radit. Dengan langkah perlahan, suara sepatu berputar. Lalu, diam. Ia menunggu. 30 detik. Lalu suara sepatu menjauh. Pintu ditutup kembali. Andra tak berani keluar sampai 10 menit berlalu. Ketika ia akhirnya kabur, ia langsung sembunyi di toilet pria sampai subuh menjelang. Ketika sudah menjelang pagi, Andra mengajukan cuti mendadak. Ia pulang ke kosan dan langsung menghubungkan USB ke laptop bututnya. Hanya 2 file tersalin. Pembelian biomaterial, kuartal 1. Catatan pribadi, kepala riset. Itu sudah cukup. Tapi juga, terlalu banyak. Ia kini tahu rahasia Saformid. Dan dengan itu, ia tahu nyawanya mulai dihitung mundur. Andra menghela napas panjang ketika keluar dari kamar kos pagi itu. Udara masih lembab sisa hujan malam tadi. Ia sudah 2 malam tak bisa tidur nyenyak. Sejak menemukan dokumen mengerikan itu, rasa was-was tidak pernah benar-benar hilang. Bahkan di kamar sendiri pun, ia merasa diawasi. Langkah Andra terhenti ketika motor tuanya, Beat abu-abu yang selalu ia rawat sepenuh hati, tergeletak miring, kacanya pecah, kabel rem putus. Joknya disobek dengan benda tajam. Di atas spion, tergantung kantong plastik kecil berisi daging mentah berbau busuk. Ada secarik kertas menempel di kantong berisi, lidahmu bisa membuatmu kehilangan dagingmu sendiri. Ia menoleh ke kanan kiri untuk mencari tahu siapa yang merusak motornya. Tapi lorong kos sepi, gak ada orang sama sekali. Semua pintu tertutup rapat dan gak ada orang yang keluar, meski insiden seperti ini pasti mengundang perhatian. Ia mengambil plastik itu dengan ujung baju, lalu melemparkannya ke tempat sampah umum. Tangannya gemetar. Di pikirannya hanya satu kalimat berputar. Mereka tahu. Siangnya, ia kembali ke kamar usai memperbaiki motor di bengkel. Setiba di kamar, ia mendapati gembok pintunya sudah terlepas. Pintu sedikit terbuka. Ia langsung mencium bau menyengat seperti lem terbakar dan darah. Dengan perlahan, ia mendorong pintu. Di dalamnya kacanya pecah, kasur disobek, laptopnya hilang bahkan buku-bukunya dicabik dan pakaian disiram cairan lengket. Di dinding kamarnya, tertulis dengan cat merah tebal. Berhenti mengganggu yang tidak kau pahami. Nafas Andra tercekat melihat kondisi kamar kosnya. Ia pun segera menghubungi ketua RT kos, tapi seperti diduga, tidak ada yang melihat apapun. CCTV rusak sejak 2 pekan lalu. Anak muda, saya sarankan kau segera cari tempat tinggal lain. Ujar Pak RT singkat sebelum berlalu. Andra tahu, semua orang takut. Malamnya, ia memeriksa ponselnya sambil duduk di warung seberang kos. Sinyal tak stabil, tapi ia berhasil membuka email. Ada satu email baru tanpa pengirim. Subjeknya hanya 1 huruf. S. Ia membukanya. Isinya hanya 1 kalimat. Diam, atau kamu akan menjadi bahan berikutnya. Gak ada lampiran maupun footer. Hanya kalimat itu. Detik berikutnya, SMS masuk. Kami melihatmu menyusup malam itu, Andra. 1 langkah lagi, dan kamu akan hilang seperti Reza.
Andra berdiri dengan kepala berputar. Ia segera menekan nomor Reza. Tidak aktif. Ia kirim chat, centang 1. Hilang sejak 2 hari lalu. Andra seketika merasa perutnya mual. Reza adalah satu-satunya orang yang tahu Andra pernah masuk ke ruang kepala produks dan sahabat satu timnya di bagian pengepakan. Sering berbagi rokok, curhat soal keluarga, dan pernah bilang, Kadang gue curiga sama isi daging di sini. Pernah sekali gue ngeliat bentuknya kayak ginjal manusia. sekarang, Reza pun menghilang. Andra memutuskan menginap di masjid dekat pasar malam itu. Ia tak berani pulang. Ia menyimpan USB di celana dalam, satu-satunya tempat yang menurutnya aman. Saat hendak tidur, ia menerima pesan suara anonim lewat WhatsApp. Durasi hanya 6 detik. Tidak ada gambar profil dan nomor tak dikenal. Andra pun memencet pesan suara tersebut. Tidur yang nyenyak, Andra. Karena besok, kamu tak akan bangun lagi. Andra mencabut SIM cardnya, lalu mematikan ponsel. Besoknya, ia datang ke pabrik dengan wajah pucat dan tubuh lesu. Bagian keamanan tampak berbeda. 2 petugas baru berjaga, berwajah asing, tak banyak bicara. Tatapan mereka tajam mengawasi setiap buruh yang masuk. Andra tak melihat Reza di barisan presensi. Tak ada yang menyebut namanya. Sela. Reza tidak pernah ada. Papan kerja harian bahkan sudah mengganti namanya dengan buruh cadangan, Oki. Ketika ia bertanya ke mandor, jawabannya datar. Reza resign mendadak. Tidak perlu tanya lebih. Andra merasa seperti hidup dalam mimpi buruk. Seakan dunia nyata dan mimpi buruk sudah tercampur. Di ruang makan siang, ia duduk sendirian dan makanannya tak disentuh. Beberapa rekan kerja terlihat menghindarinya, berbisik pelan saat melihat ke arahnya. Dia yang kemarin ke lantai 2. Shh, jangan ikut-ikut nanti ikut hilang. Sudah pura-pura gak tahu aja. Semua terasa sempit dan pengap. Pabrik yang dulu terasa steril dan modern, kini terasa seperti penjara dengan tembok-tembok berdarah. Saat jam makan usai, Andra membuka laci kerjanya. Di dalamnya Andra menemukan ada 1 amplop coklat tipis. Ketika ia membukanya dengan tangan gemetar, amplop tersebut isinya foto Reza di mana terikat di kursi, mulut disumpal, matanya terbuka tapi tak bernyawa. Di balik foto, tertulis, kami sedang memilih potongan tubuhnya untuk produk batch berikutnya. Kamu ingin menyusul? Andra nyaris pingsan akan tetapi sesuatu dalam dirinya berubah. Dari rasa takut, berganti jadi marah. Andra tahu satu hal sekarang bahwa ia tak bisa lari dan harus melawan. Andra duduk terpaku di kamar kecil di masjid tempat ia menginap sementara. Matanya menatap kosong ke layar laptop pinjaman dari salah satu relawan masjid. Di layar terbuka peta Google Maps yang telah ia beri penanda. RS Cahaya Ibu Klinik Bersalin Khusus Kelas Menengah. Salah satu nama dalam dokumen rahasia yang ia temukan di kantor kepala produksi Saformit. Ia mengetik ulang beberapa kata kunci, plasenta, RS Cahaya Ibu, Saformit, donasi biologis, dan penelitian hormon. Tidak ada hasil terbuka langsung. Namun, setelah menyelami forum kesehatan gelap yang ia temukan di situs Onion beberapa hari sebelumnya, ia menemukan 1 post tahun lalu dari akun anonim bernama Obstetrik Hitam 23. Ada rumah sakit yang mencuri plasenta dari pasien bersalin. Katanya disuplai ke lab bioteknologi untuk produk anti-aging. Pasien tak pernah tahu. Ini bisnis yang sangat besar. Andra menggulir ke bawah. Ada 1 balasan. Kalau kau bicara soal RS Cahaya Ibu, kau sedang menggali kuburan sendiri. Andra menelan ludah seketika kepalanya berdenyut ketika membaca portal forum tersebut. Dugaan selama ini ternyata benar. Ini bukan sekadar daging tapi ini eksperimen manusia yang dibungkus dengan kata-kata indah seperti nutrisi awet muda dan daging organik rendah kolesterol. Esok harinya, Andra menyamar sebagai kerabat pasien dan menyelinap ke RS Cahaya Ibu. Ia mengenakan masker medis, kacamata hitam, dan jaket besar. Ia membawa map kosong dan mengaku ingin menjemput berkas persalinan fiktif atas nama Dewi Ramadhani. Namun bagian administrasi bersikap aneh. Maaf, semua berkas pasien bersalin hanya bisa diakses oleh dokter penanggung jawab. Kami tidak simpan di front office, kata petugas wanita di balik kaca. Andra mencoba berbasa-basi, namun sorot mata petugas menunjukkan sinyal bahaya. Tak ingin mencurigakan, ia beranjak. Tapi saat hendak keluar,
ia melihat sesuatu yang membuat langkahnya berhenti. Seorang wanita berseragam Saformit, dengan logo perusahaan di dadanya, keluar dari ruang belakang dengan membawa kontainer pendingin putih. Bukan sekali atau dua kali. Terdapat 2-3 orang, semuanya membawa kontainer pendingin serupa. Andra berbalik cepat dan mengambil foto dari kejauhan. Tapi hanya berhasil memotret sebagian wajah dan kotak dan ia tahu harus menyusup lebih dalam. Malam harinya, ia kembali. Kali ini dengan bantuan kenalannya dari relawan masjid, seorang mantan tukang parkir rumah sakit bernama Danu yang tahu jalan belakang dan tempat penyimpanan alat medis. Dengan susah payah, mereka menyelinap masuk lewat lorong laundry rumah sakit, lalu naik ke lantai 1, menuju ruang penyimpanan bahan biologis. Namun pintu terkunci. Tapi Danu punya trik lama, kunci pas dan kawat. Dalam waktu 5 menit, pintu terbuka. Ruangan itu kecil dan dingin. Sejumlah kulkas besar berjajar di dalamnya, dengan label, sampel plasenta non-klinis, jaringan non-patologis, donor tanpa izin tertulis. Andra menahan napas saat membuka salah satu freezer. Kantong-kantong plasenta manusia, dibungkus vakum, berlabel kode-kode seperti MX442-B-21. Sebagian dicatat sebagai hasil pembersihan normal pasca melahirkan. Semua kantong memiliki barcode dan Andra dengan cepatnya langsung memotret semuanya. Andra kembali ke Saformit 2 hari kemudian dengan wajah tak kalah pucat dari hari-hari sebelumnya. Namun, ia menyimpan kartu truf, hasil investigasi yang mengerikan dan tak terbantahkan. Di sela waktu istirahat, ia menyelinap kembali ke kantor produksi dan menyambungkan USB-nya. Di file rekaman internal yang tidak terenskripsi, ia menemukan sesuatu yang lebih buruk. Laboratorium bawah tanah di dalam kompleks pabrik. File video berdurasi 5 menit menampilkan rekaman dari kamera tersembunyi. Sejumlah pria berseragam putih memasukkan potongan plasenta ke dalam mesin ekstraksi biologis. Cairan hasil penyulingan diteteskan ke campuran daging beku, lalu diuji coba dalam eksperimen biologis. Label laboratorium itu bertuliskan, hormon rekombinan, ekstrak pembaruan sel, plasenta manusia. Andra menutup layar dengan tangan bergetar. Mereka mencampur plasenta manusia ke dalam makanan. Bukan hanya itu, mereka mengolahnya menjadi zat sintetis awet muda, hormon regeneratif buatan yang belum diakui secara medis. Andra sadar ini bukan sekadar pabrik daging tapi ini adalah operasi rahasia berskala industrial. Sore itu, ia mendapat pesan mengejutkan dari nomor tak dikenal. Kalau kau ingin tahu nasib temanmu, datang ke RS Mitra Satya, lantai 5, ruang isolasi 5B. Dilarang membawa siapapun. Reza menunggumu. Andra tak percaya dengan SMS tersebut. Ia segera menuju rumah sakit yang disebut RS milik grup usaha yang sama dengan pemilik Saformit. Saat tiba, ia langsung naik ke lantai 5. Berpura-pura sebagai kerabat pasien, ia langsung menuju ruang isolasi 5B. Dari balik kaca buram, ia melihat tubuh Reza dengan kondisi matanya tertutup, terbaring tak bergerak, infus di tangan, dan alat bantu pernapasan dipasang. Reza dalam keadaan koma. Andra ingin masuk, tapi dijegal 2 pria berbadan besar berpakaian hitam. Sampai di sini saja. Kamu sudah lihat kan? Reza tidak mati. Tapi kalau kau bicara, dia akan mati. Andra pun mundur, tangannya mengepal dan air matanya jatuh tanpa bisa dicegah. Mereka membiarkan Reza hidup, sebagai alat ancaman. Malam itu, Andra membuat satu keputusan. Ia akan menyebarkan semuanya dokumen berupa video, foto, nama rumah sakit beserta nama dokter, laboratorium dan kontrak gelap. Tapi sebelum itu, Andra harus pastikan satu hal, ibunya. Beberapa hari sebelumnya, ibunya di kampung menelepon, gembira karena mendapat kiriman daging beku gratis dari donatur misterius, yang katanya terdaftar atas nama Andra. Andra tidak pernah mengirim apapun. Kini, dengan napas tercekat, Andra pun menelpon ibunya dan bertanya. Bu, dagingnya gimana? Masih ada, kan? Ibunya menjawab dengan suara lemah. Sudah ibu masak kemarin. Tapi sejak itu perut ibu sering mual. Tadi pagi, ada bercak aneh di kulit ibu. Gatal sekali. Andra tak sanggup bicara dan tangannya seketika gemetar. Andra menatap malam yang sunyi. Teror ini belum selesai tapi justru baru dimulai. Malam itu berita nasional dibuka dengan wajah seorang selebritas kebugaran ternama, Veronica Latupa.
Wanita usia 40-an yang dikenal sebagai ikon, awet muda alami, muncul di layar dengan wajah yang tampak aneh. Warna kulitnya belang-belang, matanya merah, dan ia tampak tersengal-sengal ketika berbicara. Saya tidak tahu kenapa ini terjadi. Saya hanya makan produk baru dari, Savormeat. Tapi tubuh saya malah seperti membusuk dari dalam. Suaranya bergetar dan kamera beralih ke pundaknya, yang terlihat seperti melepuh dan mengelupas. Video itu diturunkan dari media resmi hanya dalam 2 jam. Namun sudah telanjur menyebar luas di internet. Itu adalah kasus besar kedua setelah kematian Clara Wijaya. Andra membaca berita itu sambil duduk di dalam bus malam menuju kampung halamannya. Ia menggenggam erat ponsel di tangan, menatap gambar ibunya yang dikirim adiknya. Di punggung tangan sang ibu mulai muncul benjolan hitam kecil seperti bisul. Andra langsung seketika menelpon ibunya. Bu, jangan makan apapun dari daging yang dikirim kemarin. Tolong buang semua dagingnya. Kata Andra tegas saat menelpon ibunya. Tapi ia tahu, mungkin sudah terlambat. Dan kini, ia membawa semua bukti digital di dalam flash disk yang tergantung di lehernya, tertanam di balik kaos. Di kepalanya, satu pertanyaan menggema. Kenapa efek sampingnya begitu mengerikan? Kenapa hanya menimpa sebagian orang, khususnya kalangan kaya, yang menerima produk premium? Ia mulai menyusuri semua catatan dari file rahasia yang ia curi dari komputer Savormeat. Salah satu dokumen tertulis dengan tanda peringatan. Batch D Premia 7. Kombinasi plasenta alami dan rekombinan dari donor meninggal. Gunakan hanya untuk klien tertutup. Efek tidak sepenuhnya stabil. Donor meninggal? Tangannya gemetar dan Andra pun mengingat ruangan laboratorium di video sebelumnya. Bagaimana beberapa kantong vakum berisi plasenta bertanda merah. Meninggal saat melahirkan RSCI. Ia kembali membuka salah satu video rekaman lama. Kali ini, bukan sekadar laboratorium. Video itu menunjukkan ruangan ritual. Di tengah ruangan beton gelap, 3 orang berseragam putih berdiri melingkari baskom stainless besar yang berisi cairan merah pekat. Di dalamnya, 3 plasenta manusia yang masih berurat, masih segar, ditenggelamkan sambil mereka melafalkan sesuatu. Bahasa yang tak dikenali. Tapi suasananya jelas. Ini bukan lagi sains tapi ini pemanggilan dan kutukan. Andra tiba di rumah pukul 4 pagi. Ibunya sudah lemas, terbaring di dipan kecil. Tubuhnya panas dingin, dan kulitnya memucat. Namun benjolan hitam itu tetap tampak jelas di tangan dan kaki. Ibu mimpi aneh semalam. Seorang perempuan berdarah-darah datang, menggoyang tubuh ibu, bilang, "Kembalikan dagingku." Andra membeku dan langsung memeluk ibunya. Beberapa saat kemudian, adiknya berkata bahwa tetangga juga mengalami hal aneh setelah mencoba daging gratis dari Savormeat yang dibagikan ke beberapa keluarga, beruntung, melalui program CSR. Satu orang tua mengaku melihat bayangan perempuan berdiri di depan kulkas, menangis dan mengutuk. Seorang balita di ujung desa kejang-kejang setelah makan bubur yang diolah dari daging sapi giling Savormeat. Dokter desa kebingungan karena detak jantungnya melambat seolah tubuhnya menolak sesuatu yang tak layak. Andra tahu ini tak bisa dijelaskan oleh sains biasa. Ia mulai mencari tahu lebih jauh. Ia kembali menelusuri riwayat rumah sakit yang menjadi penyuplai plasenta, donor meninggal. Beberapa klinik dan RS tersebut ternyata pernah terlibat kasus kematian ibu saat melahirkan yang tidak terdata secara resmi tapi yang anehnya dokumennya menghilang. Namun seorang relawan LSM Kesehatan Ibu Melahirkan pernah menyimpan pengaduan dari para keluarga korban. Dalam laporan yang Andra temukan secara tak sengaja di blog tua yang hampir terlupakan, tertulis, "Istri saya meninggal saat melahirkan. Tapi kami tidak diizinkan melihat tubuhnya lebih dari 10 menit. Mereka bilang, sudah dibersihkan dan dikafani. Tapi ketika kami kubur, jasadnya terasa ringan, seperti tak utuh lagi." Laporan serupa muncul dari 5 keluarga lain. Semua dari kota yang sama. Semua melahirkan di RS yang terafiliasi dengan kontrak biologis Savormeat. Malam itu, Andra memimpikan sesuatu. Ia berada di tengah pabrik Savormeat. Ruangan pendingin yang biasa dipenuhi daging sapi kini dipenuhi wanita-wanita berbaju putih berdarah. Sebagian tanpa wajah. Sebagian menangis sambil menggendong bayi tak bernyawa. Mereka berjalan mendekat. Satu suara bergema di telinganya. "Kami tidak dimakamkan tapi kami dijadikan bahan dan menjadi daging suci yang dikutuk."
Saat ia menoleh, ia melihat meja pemotongan pabrik. Di atasnya tubuh Reza terbaring, mata terbuka, namun bibirnya bergerak. Jangan diam, Andra. Mereka akan terus mengambil, selama dunia percaya ini hanya bisnis. Andra terbangun dengan napas memburu. Tubuhnya basah oleh keringat. Dan ia melihat sesuatu, di pojok kamar, sosok samar wanita berdarah tengah berdiri, menatapnya walau hanya sekilas. Namun cukup untuk membuat jantungnya nyaris berhenti. Keesokan paginya, berita menyebut bahwa 3 orang klien VVIP Saformit Premium dirawat di rumah sakit swasta karena gejala mirip sepsis ekstrim. Namun darah mereka tak menunjukkan infeksi bakteri. Salah satunya mengaku melihat halusinasi berulang dari bayi menangis di dalam perut dan tangisan perempuan di daging steak. Saformit merilis pernyataan. Kami tidak menemukan kejanggalan dalam produk kami. Semua efek yang dilaporkan adalah reaksi psikosomatik akibat stres metabolik. Namun rakyat tak lagi bodoh yang akhirnya forum online, media sosial, dan whistleblower mulai bermunculan. Mereka menyebut istilah baru, kutukan daging suci. Istilah ini menggema sebagai simbol bahwa daging yang awalnya dijual sebagai makanan suci dan penyembuh justru menjadi kutukan bagi tubuh. Andra tahu waktunya hampir habis. Andra telah menyusun semua bukti dalam satu folder terenkripsi. Namun sebelum ia membagikannya ke publik, ia ingin mengunjungi satu makam, milik Saras Dewanti, ibu muda yang meninggal saat melahirkan di RSCI, dan diduga plasentanya digunakan dalam batch daging premium. Saat ia menaburkan bunga di makam itu, angin berdesir aneh. Di antara bisikan daun, Andra mendengar suara pelan. Lanjutkan, kembalikan kami. Andra menutup mata dan saat ia membuka, ia tahu, perang ini bukan hanya melawan korporasi, tapi juga melawan kutukan dari arwah yang marah karena tubuh mereka dijadikan komoditas. Dan kutukan itu, mulai membakar tubuh siapapun yang menelan daging suci dengan ketamakan. Ia melihat sosok wanita berlumuran darah menatapnya dari balik ruang kaca laboratorium. Setiap malam ia bermimpi tubuhnya dibedah dan plasenta diambil dari perutnya. Andra duduk di ruang istirahat pabrik Saformit, tubuhnya bersandar lemas ke dinding dingin. Jam menunjukkan pukul 1.27 dini hari, shift malam yang sepi, hanya ada 2 orang lainnya di lantai produksi. Udara di sekitarnya lembab dan sunyi, namun telinganya menangkap suara yang tak semestinya ada. Tangis bayi, lirih, ragu-ragu, seolah datang dari balik dinding pendingin tempat penyimpanan produk beku. Suaranya mengandung kegentingan, seperti memanggil. Andra seketika menegang dan suara itu datang dari arah freezer nomor 4. Tempat di mana dulu ia tak sengaja melihat kantong vakum berisi organ-organ aneh dengan label kode. Ia berdiri perlahan, menahan gemetar di lututnya. Freezer itu seharusnya hanya menyimpan produk daging biasa. Tapi setiap kali ia melewati bagian itu, udara di sekitarnya selalu lebih dingin, dan lebih sunyi. Sunyi yang menekan, seperti hampa. Andra berjalan pelan dan tangannya menyentuh gagang pintu freezer yang mengembun. Saat ia buka sedikit celah pintunya, suara itu semakin jelas. Terdengar tangisan bayi, lalu bisikan samar. Pintu freezer langsung Andra tutup membuat jantungnya memukul dada. Namun Andra tahu, ini bukan sekadar suara halusinasi. Ada sesuatu di dalam ruangan pendingin itu, sesuatu yang tidak ingin dibungkam. Hari-hari selanjutnya diisi gangguan yang makin parah. Suatu malam, saat Andra berjalan melewati lorong menuju ruang produksi, lampu-lampu mati mendadak selama 3 detik. Saat menyala kembali, cermin di ujung lorong menunjukkan bayangan seorang wanita berdiri di belakangnya, padahal lorong itu kosong. Andra menoleh tapi gak ada siapa-siapa. Tapi saat ia melihat ke kaca itu lagi, wanita itu tetap di sana. Kali ini wajahnya lebih jelas, berlumuran darah, kulit wajah terkelupas, dan mata memerah seperti terbakar. Andra tanpa sadar mundur perlahan dan tiba-tiba kaca itu langsung retak sendiri. Andra pun langsung lari. Di kamar kos, mimpi buruk mulai hadir tiap malam. Selalu mimpi yang sama. Ia terbaring di meja bedah. Namun tubuhnya bukan lagi tubuh pria. Ia berada dalam tubuh perempuan hamil, kulit perutnya disayat perlahan dengan pisau steril. Dalam suasana dingin dan redup, terdengar suara pria-pria berbicara pelan dalam bahasa asing. Setelah perutnya dibelah, plasenta diangkat seperti potongan emas merah, lalu ditaruh dalam kantong vakum bertanda kode. Andra bisa merasakan semuanya seperti bisa mencium darahnya sendiri,
mendengar detak jantungnya melambat, lalu terbangun dengan jeritan. Andra gak lagi bisa membedakan batas antara dunia nyata dan dunia roh. Setiap waktu, ia melihat sosok perempuan berdarah itu semakin dekat. Kadang di jendela saat ia menyikat gigi. Kadang di cermin kecil toilet pabrik. Pernah sekali, bahkan di permukaan daging steak yang sedang ia potong untuk pelanggan uji coba, seperti wajah teriakan membeku di serat daging. Andra memutuskan kembali ke ruang kaca laboratorium, ruangan yang dulunya tak pernah boleh dimasuki selain tim riset senior. Setelah jam kerja malam dan semua pengawas tertidur di kantor belakang, Andra mencoba menyelinap masuk, menggunakan kunci duplikat dari Reza yang pernah ia simpan. Ruangannya gelap, tapi ia membawa senter kecil. Begitu masuk, ia langsung merasakan hawa aneh, bukan hanya dingin biasa, tapi seperti udara berkabut, menusuk tulang, dan membawa aroma amis bercampur formalin. Di atas meja ada tumpukan dokumen penelitian, protokol penggabungan hormon dan plasenta donor, tes viabilitas jaringan plasenta post-mortem, plasenta dari kematian traumatis versus alami, perbandingan efek regeneratif. Tapi yang membuat tubuhnya membeku adalah rak pendingin kecil di pojok ruangan, dengan satu laci terbuka sedikit. Di dalamnya terdapat satu kantong vakum berisi plasenta merah menghitam, dan di balik plastiknya wajah. Wajah wanita. Mata tertutup, namun mulut sedikit terbuka, seperti sedang berdoa atau memohon. Andra jatuh terduduk, tiba-tiba pintu laboratorium berderit menutup sendiri. Lalu semua lampu padam. Hanya senter kecilnya yang menyala dan dalam kegelapan itu, bayangan wanita berdarah muncul dari balik kaca bening, menempelkan wajahnya dari luar. Kau sekarang bisa mendengarku, Andra. Kau sudah melihat kebenarannya. Sosok itu mengangkat tangannya, dan menunjuk ke dada Andra sendiri. Tiba-tiba, Andra merasakan rasa sakit di perut bawahnya, tepat seperti dalam mimpi. Nyeri luar biasa. Ia membuka baju dan melihat bekas luka samar di bagian perut, seperti bekas sayatan lama yang tak pernah ia miliki sebelumnya. Saking sakitnya Andra pun hampir pingsan. Keesokan harinya, Andra bangun di kamar kos. Perutnya benar-benar terasa nyeri seperti habis operasi. Di meja kecil, ada sepucuk surat tanpa nama, ditulis tangan. Kamu bukan orang pertama melihat mereka, tapi kamu satu-satunya yang belum mati atau hilang akal. Kalau kau ingin menyelamatkan mereka, kau harus kembalikan satu demi satu. Dan itu dimulai dari freezer 4. Andra menatap surat itu dalam diam. Lalu mengambil jaketnya, menyalakan motor, dan kembali ke pabrik. Saat ia berjalan menuju freezer 4, langkahnya mantap, tak lagi ragu. Di belakangnya, seolah-olah suara bayi itu kembali terdengar. Namun kali ini, bukan sebagai tangis, tapi sebagai panggilan. Andra tahu waktunya tak banyak. Selama berhari-hari, ia diam-diam mengumpulkan semua yang bisa dijadikan bukti. Ia menyimpan foto-foto dari ruang laboratorium, dokumen hasil print tentang pembelian plasenta manusia dari rumah sakit bersalin, serta rekaman video yang ia ambil dengan kamera kecil tersembunyi, termasuk suara tangis bayi dari freezer, dan kilasan sosok wanita berdarah yang muncul di ruang kaca. Flash disk kecil itu kini tersimpan di dalam pelindung karet yang ia gantungkan di dalam kaus kaki, tempat yang tak mudah ditemukan saat penggeledahan. Ia ingin mengirim semuanya ke media, ke akun whistleblower investigatif yang masih aktif di dark web. Ia sudah menemukan satu nama, Mayadini, seorang mantan jurnalis yang sempat menghilang usai menyelidiki rumah sakit bersalin tempat Saformit mengambil pasokan biologis mereka. Andra tak tahu pasti apakah Maya masih hidup. Tapi dari satu forum anonim, ia menemukan bahwa seseorang dengan inisial MD pernah membocorkan praktik manipulasi persetujuan pasien di rumah sakit tersebut, dan ia sedang dalam persembunyian. Pagi itu, saat ia hendak menyelinap keluar usai shift malam, dua pria berbadan besar mendekatinya. Keduanya mengenakan jaket hitam, tapi bukan pekerja pabrik biasa. Mereka tak berkata apa-apa, hanya menarik Andra ke lorong belakang, tempat tak ada kamera pengawas. Sebuah kain kotor langsung ditekan ke wajahnya. Andra hanya sempat meronta sebelum kesadarannya gelap. Ia terbangun di ruangan sempit tanpa jendela, hanya lampu redup menggantung di atas yang berayun pelan. Tangannya terikat ke belakang dengan kabel plastik dan mulutnya dibekap lakban. Ia duduk di atas kursi besi, dan di depannya, sosok yang tak ia kenali. Pria berkepala plontos, mengenakan jas putih pabrik dengan logo Saformit Research Division.
Banyak yang mencoba menyelidik. Banyak yang gagal, kau terlalu penasaran, Andra. Padahal kau hanya buruh. Andra menggertakkan giginya, matanya melotot marah. Kau tahu kenapa mereka bungkam? Karena orang seperti kami punya dua senjata, uang, dan takut mati. Pria itu menyalakan tablet dan menunjukkan rekaman. Reza di rumah sakit, tubuhnya penuh selang, tak sadarkan diri. Kau mau jadi kayak dia? Syaratnya kau cuma diam, dan kau bisa pulang. Andra menggeleng dengan perlahan. Seketika, pria itu menghampiri dan mengangkat kepalanya kasar. Kalau begitu, kita buat kau diam. Namun sebelum sempat terjadi apa-apa, lampu padam. Teriakan terdengar dari luar ruangan. Seseorang berteriak. Pintunya terbuka. Lalu, dentuman keras, dan tembakan. Andra pun seketika panik. Beberapa detik kemudian, pintu ruangan terbuka mendadak. Seorang wanita mengenakan jaket hitam dan penutup kepala masuk cepat, membawa tongkat listrik kecil. Tanpa banyak kata, ia menyambar kabel yang mengikat Andra dan memotongnya dengan pisau lipat. Andra, kan? Aku Maya, aku datang sebelum mereka mencincangmu jadi produk kesehatan premium. Ayo kita keluar. Andra terperangah akan tetapi langsung berdiri meski lututnya goyah. Mereka berlari melalui koridor belakang, melewati ruang arsip, lalu masuk ke ruang cuci piring industri yang terhubung ke pintu keluar logistik. Di luar, mobil van tua sudah menunggu. Maya membuka pintu dan mereka berdua masuk cepat. Mobil langsung melaju kencang keluar gerbang belakang sebelum alarm pabrik berbunyi. Beberapa kilometer kemudian, setelah yakin mereka tak diikuti, mobil berhenti di area parkir kosong di belakang pom bensin tutup. Andra terengah-engah dan napasnya berat. Kau? Maya? Ya. Dan kau membuat kegaduhan besar. Kata Maya sambil menyalakan laptop dari tas ransel tuanya. Maya mencolokkan flash disk itu. Isi folder dibuka. Gambar-gambar plasenta, rekaman freezer, catatan pembelian bahan biologis dari RS, video suara tangis bayi, serta laporan percobaan, zat perangsang hormon awet muda berbasis plasenta. Maya menatap layar, lalu menatap Andra. Aku tahu kita belum aman. Tapi ini cukup untuk memancing perhatian luar. Andra menatap langit malam dari jendela mobil dan berkata. Langit malam itu kelabu, diguyur gerimis pelan. Awan pekat menggantung di atas kompleks pabrik Saformit seperti tirai kematian yang siap disibak. Andra dan Maya menunggu dalam diam di balik semak tinggi, di belakang pagar pembatas besi. Andra mengenakan jaket abu-abu dan menyembunyikan kamera kecil di dalam kancing bajunya. Maya membawa GoPro dan alat pemindai sinyal, untuk menghindari gangguan dari sistem pabrik. Pukul 1.33. Mereka menyusup lewat jalur air bawah tanah yang dulunya digunakan untuk saluran pendingin. Setelah merangkak sejauh hampir 200 meter, mereka tiba di ruang pembuangan pabrik yang sudah lama tidak digunakan. Lorong itu gelap, berbau besi karatan dan cairan amonia tua. Suara mesin berdengung jauh di kejauhan. Namun malam ini, ada yang berbeda. Udara di dalam pabrik dingin menusuk. Terlalu dingin. Andra mengusap lengannya dan memandangi embun tipis yang keluar dari mulutnya. Padahal ini bukan ruang freezer. Lalu mereka mulai mendengar suara samar, seperti ratapan pelan. Maya diam, matanya menajam ke depan. Mereka melewati jalur lorong yang mengarah ke ruang pencampuran utama, tempat semua produk daging diproses sebelum dikemas. Sesampainya di sana, Andra langsung menyalakan kamera tersembunyi. Maya merekam dari sudut ruangan yang lebih tinggi. Di bawah, mesin pencampur industri masih bekerja otomatis, meski malam. Di rak sebelah kiri, kantong-kantong berlabel kode aneh tersusun rapi. Salah satu label terbaca, PSN 144, plasenta segar, kelahiran normal, RS Vitala, batch 9. Andra nyaris muntah. Maya membuka mikrofon dan berbisik ke kamera. Inilah bukti sistematis pemrosesan bahan biologis manusia untuk produk konsumen. Tidak ada persetujuan. Tidak ada transparansi. Hanya daging dan keserakahan. Namun tiba-tiba, cahaya di ruang itu berkedip. Lampu menyala mati. Mesin berhenti berdengung.
Lalu, satu demi satu, tangisan menggema dari berbagai arah. Andra menoleh panik dan dari balik kaca laboratorium, terlihat sesuatu bergerak cepat, seperti bayangan sosok perempuan berambut panjang, melintas tanpa suara. Maya mundur beberapa langkah, tubuhnya mulai gemetar. Lalu, mereka melihatnya. Satu persatu roh-roh perempuan muncul. Mereka mengenakan gaun rumah sakit yang penuh darah. Wajah pucat. Mata menghitam. Tubuh mereka compang-camping, perut robek, sebagian masih menggendong bayi hantu yang menangis tanpa suara. Mereka berjalan menyusuri lantai pabrik yang mengilap. Dan seketika, teriakan terdengar dari ruang atas. Pekerja shift malam mulai kesurupan. Sebagian meronta, menjerit, mencakar tubuh sendiri. Yang lain berteriak seperti bayi, merangkak di lantai sambil mengoceh tak jelas. Seorang petugas keamanan menodongkan senjata ke bayang-bayang, lalu menembak dirinya sendiri. Andra dan Maya terpaku. Mereka menyaksikan kejatuhan yang tak bisa dihentikan. Di tengah kekacauan itu, para roh menari dalam lingkaran. Beberapa bangkai plasenta meleleh keluar dari kantong plastik, dan darah membentuk simbol di lantai. Lingkaran dengan garis silang dan tanda perempuan hamil di tengah. Tiba-tiba, mesin pemanas meledak. Api menyambar pipa gas dan menyebar cepat. Suhu naik drastis. Alarm kebakaran berbunyi, tapi tak ada evakuasi. Semua orang berlarian tak tentu arah. Banyak yang terperangkap oleh pintu yang otomatis terkunci. Pabrik menjadi neraka. Andra berteriak pada Maya. Kita harus keluar. Tapi Maya tetap merekam, namun wajahnya berubah keras. Dari balkon lantai atas, terlihat sosok CEO Saformit, Bapak Thomas Hartanto, berlari menuju lift rahasia. Namun salah satu roh terbang menembus dinding, dan menyambar tubuhnya. Ia menjerit kesakitan, matanya meleleh, kulitnya mengelupas seperti disayat dari dalam. Thomas merangkak, tubuhnya membusuk di depan mata. Ia jadi korban dari dagingnya sendiri. Maya dan Andra akhirnya berhasil keluar dari jalur darurat menuju halaman belakang. Dari sana, mereka merekam detik-detik pabrik meledak secara total. Api menyembur ke langit. Asap hitam bergulung seperti pusaran kutukan. 2 hari kemudian muncul berita utama di semua media. Kebakaran misterius hanguskan pabrik daging Saformit. Dugaan praktik ilegal bahan biologis. Video yang dibocorkan oleh Maya menjadi viral dan jutaan orang menyaksikan dengan ngeri bagaimana roh-roh perempuan muncul dan menuntut balas di tengah kilang industri modern. Keluarga korban yang dulu diam mulai angkat bicara. Rumah sakit Vitala disegel. Serangkaian penyelidikan hukum dan spiritual diluncurkan serentak. Andra duduk di kamar kosnya yang kini dijaga relawan jurnalis. Di tangannya, sehelai kertas hasil cetakan forensik. Ditemukan jaringan hormon plasenta aktif dalam produk Saformit Premium. Efek samping mencakup penuaan dini terbalik, agresi sel abnormal, dan gangguan neurologis. Tapi ia tahu, bukan hanya soal zat atau uang. Ini tentang arwah yang tak diterima pulang. Tentang ibu-ibu yang mati sendirian. Tentang anak-anak yang tak pernah menyusu. Andra menatap langit malam yang kini, langit tak lagi pekat.